AMJ Manajemen gitu ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan kuliah tamu yang dilaksanakan pada hari ini dinyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Saya mohon izin Mas Riza, Bang Riza untuk saya keluar dari acara karena tidak bisa membersamai sampai selesai karena diminta juga sama Prodi MM untuk wawancara calon mahasiswa S2. Ya, buat teman-teman mahasiswa semangat ya. Tetap semangat sama Bang Riza ya. Ini beliau bukan orang lain tapi beliau adalah keluarga kita. Terima kasih sekalian buat teman-teman. Mas Riza, sukses. Ibu. Semuanya. Saya izin pamit lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Saida Zainur Rostamania, ZA, SMSI, atas yang telah diberikan. Kita akan masuk kepada rangkaian agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Saudara Zulham kepada Saudara. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang non-muslim dipersilahkan berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara kuliah umum oleh jurusan manajemen dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulham. Kemudian adapun rangkaian acara selanjutnya adalah inti kita, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh narasumber. Namun kita masuk kepada agenda inti kita, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membacakan CV daripada narasumber kita pada hari ini. Adapun CV beliau sudah berikut. Nama lengkap Risa Fahrizal, jenis kelamin laki, tempat dan tanggal lahir Balikpapan 30 Maret 1984. Agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, status perkawinan menikah, alamat tempat di Forum Korpri, Sempaja, Blok E nomor 3, nomor telepon rumah atau 0821 5808 9208. Adapun riwayat pernah menjadi staf humas dari Universitas Munawarman tahun 2008, fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kalteng tahun 2009 sampai 2011, menjadi Direktur Operasional PT Permata Akasa tahun 2011 sampai 2013. Kemudian tenaga ahli anggota DPR RI Provinsi Kaltim tahun 2014-2019, dan pernah menjadi tenaga ahli DPD
Kaltim tahun 2019 sampai sekarang. Adapun riwayat pendidikan yang SD Negeri 008 Balikpapan, yang kedua SMP Negeri 6 Balikpapan, juga SMA Negeri 6 Balikpapan, yang keempat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang, yang kelima Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Malang. Adapun pengalaman organisasi, yang pertama adalah Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen 2003 sampai 2004, pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman pada tahun 2004 sampai tahun 2005. Pernah menjadi Ketua Komisariat Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi tahun 2003 sampai 2005. Pernah menjadi Sekretaris Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi pada tahun 2004 sampai 2005. Ketua Caretaker Wilayah Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Kalimantan Timur 2005 sampai 2006. Ketua Departemen Pendidikan Ganda Pro Nasional Perjuangan Buruh Kalimantan Timur tahun 2005 sampai 2006. Ketua Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman 2006 sampai 2007. Ketua Kajian Strategis Lembaga Kajian Independen Kalimantan Timur 2007 sampai 2008. Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Muda Demokrat Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kewirausahaan dan UMKM DPD KNPI 2013 sampai sekarang. Pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Umat Pimpinan Wilayah GP Ansor Kaltim 2015 sampai sekarang. Pernah menjadi Ketua Majelis Islam Kota Samarinda tahun 2016 sampai sekarang. Pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Daerah Persatuan Baseball dan juga Softball Kalimantan Timur 2016 sampai Wakil Ketua Wakil Ketua 5 Pengurus Daerah Persatuan Seluruh Indonesia 2020 sampai sekarang. Adapun pelatihan dan juga lokakarya pernah mengikuti Intellectual Dialogue of Economic Universitas Brawijaya Malang dan juga pernah mengikuti pelajar Nahdlatul Ulama angkatan kedua PBNU. Baik, itulah CV daripada narasumber kita yang luar biasa. Itu kita langsung masuk saja kepada agenda inti kita, yaitu sesi pertama untuk penyampaian materi. Narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rizal Fahrizal SE, kami persilakan. Tes, jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Bang. Jelas. Terima kasih, Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayah. Kita semua masih diberi kenikmatan umur, kenikmatan waktu, dan kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, berdiskusi, mencoba mengkaji persoalan yang hari ini sedang terjadi di negeri kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW Muhammad ibnu Abdillah. Semoga syafaat beliau berikan kepada kita hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bu Saidah, sayang Bu Saidah sudah pergi nih. Jadi Bu Saidah ini dari zaman dulu sampai sekarang cantiknya permanen. Pakai formalin. Yang saya hormati Adinda Herwin selaku Ketua HMJ periode sekarang, luar biasa ide-idenya, saya pernah ketemu sekali, ide-idenya luar biasa, diskusinya sangat bermanfaat. Semoga ke depan kita bisa lanjutkan. Ya, adik-adik sekalian, saya ini termasuk terkejut begitu melihat temanya. Temanya ini luar biasa. Revitalisasi sumber daya manusia, perekonomian dalam sudut pandang manajemen. Ini semua aspek yang kita kaji. Tapi kita akan mulai dengan persoalan utama atau yang melatar belakangi kenapa kita berdiskusi hari ini. Fakta situasi pandemi sekarang, Indonesia sudah mencapai 54.000 lebih. Sembuh 21.000 lebih dan meninggal 2.000 lebih. Tersebar di hampir 34 provinsi dan 448 kabupaten kota. Artinya merata di seluruh provinsi di Indonesia. Dan dengan jumlah positif
54.000 tersebut, kita sekarang tertinggi di Asia Tenggara, peringkat 9 di Asia, dan peringkat 28 di dunia. Ini angka yang fantastis. Walaupun kalau kita melihat dinamika khususnya di Kalimantan Timur lebih mikro lagi Samarinda, hampir tidak terasa sebenarnya ini pandemi. Kita lihat beberapa warung kopi masih ramai lah, masih kumpul-kumpul, terutama anak-anak muda. Artinya pandemi ini insya Allah tidak terlalu membuat gair orang Samarinda, atau mungkin sudah taguh atau kebal dengan namanya virus. Nah, dari fenomena pandemi tersebut, mari kita coba masuk terhadap goodwill atau peran yang diambil oleh pemerintah. Setidaknya ada 2 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID. Di situ dianggarkan sekitar 405 triliun untuk penanganan COVID. Diperkuat pada aspek teknis, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2020, di mana di situ lebih didetailkan lagi untuk bidang kesehatan 75 triliun, bidang sosial 110 triliun, kebijakan fiskal dan insentif pajak 70,1 triliun. Dan untuk UMKM itu adalah 150 triliun. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok lebih banyak pemerintah itu menganggarkan pada segi pengamanan ekonomi kecil, khususnya UMKM, dan kebijakan fiskal atau insentif pajak dan bidang sosial. Karena walaupun jumlah penderita yang terinfeksi oleh pandemi itu tidak sampailah 1% dari total penduduk Indonesia, tetapi dampaknya karena ini penyakit belum memiliki antitesa atau vaksinnya atau obatnya, tentunya membuat kegairan tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dan bencana global di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama, bahkan melakukan kebijakan sampai lockdown, walaupun kita tidak nyaris-nyaris lah, PSBB ini nyaris-nyaris lockdown juga, cuma dia bukan lockdown. Setidaknya ada usaha dari pemerintah untuk mencoba menjaga perekonomian nasional. Nah, ini hal menarik kalau kita mau mengkaji sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, khususnya kalau kita pernah mengkaji resesi tahun 1930, era Perang Dunia Pertama. Di situ terjadi resesi global besar, istilahnya itu Great Depression, di mana dalam kurun waktu 3 tahun terjadi lompatan pengangguran itu 14% seluruh dunia. Dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Di situ lahir namanya kebijakan New Deal. Nah, New Deal ini kalau kita belajar teori ekonomi, pengantar ekonomi, itu bahasa kita itu kapitalisme berhati sosialis. Artinya peran pemerintah diperkuat dengan adanya jaringan pengaman sosial. Nah, di situ pertama kali istilah jaringan pengaman sosial diberlakukan di dunia. Great Depression 1930. Nah, berdasarkan data dari World Bank, ancaman resesi global sudah di depan mata. Saya tidak mau bicara dunia, kita fokus bicara Indonesia. Indonesia, triwulan pertama, years on years, kita pertumbuhan ekonomi hanya satu sektor yang bisa bertahan, yaitu sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhannya sebesar 0,53%. Ini diakibatkan orang banyak di rumah,
semua pakai ya seperti kita inilah, pakai Zoom, pakai WhatsApp, aplikasi-aplikasi modern, HP dan lain sebagainya. Dan implikasinya ya terjadinya kenaikan tarif dasar listrik. Nah, itu makanya tarif dasar listrik ini kadang juga tidak konsisten. Tapi kita tuh selalu bahas itu, kita lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi, dan sektor yang paling berdampak adalah pada sektor pariwisata. Pariwisata kita anjlok luar biasa. Dari prediksi tersebut, kemudian kalau kita mengacu dari hasil studi yang dilakukan oleh Singapore University of Technology and Design terkait dengan suspectable infected recovery dan driven statement, kajiannya itu mengatakan bahwa puncak pandemi yang akan dilalui oleh Indonesia itu adalah di kisaran bulan April sampai dengan bulan Juli. 3 bulan. Nah, tentunya 3 bulan ini terjadi kekosongan yang sangat luar biasa. Semua sektor stop, walaupun Kalimantan Timur secara khusus tidak memperlakukan PSBB. PSBB ini kan kalau di Indonesia tidak semua provinsi memperlakukan PSBB, cuma beberapa daerah saja yang melakukan PSBB. Ini memberikan kekosongan terhadap ekonomi. Bahkan kalau dari kajian-kajian pakar-pakar ekonomi, kemampuan bertahan sebuah perusahaan itu maksimal 3 bulan. Lebih pada itu, kalau kita memaksakan sampai bulan Agustus atau akhir tahun, itu yang terjadi adalah collapse massal. Perusahaan untuk merecovery kembali ekonomi itu sangat susah. Kenapa? Karena butuh waktu untuk merekrut karyawan kembali dan lain sebagainya. Terutama pengumpulan aset atau modal. Itu membutuhkan waktu. Makanya pemerintah kita buru-buru, terkesan buru-buru untuk menghimbau kepada kita untuk berdamai dengan pandemi. Karena analisanya adalah 3 bulan, lebih pada 3 bulan kalau ekonomi ini tidak digerakkan, itu akan terjadi goncangan resesi. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu sudah memprediksi triwulan kedua ekonomi kita akan tumbuh di kisaran minus 3,1%. Luar biasa anjloknya. Dan harapannya dengan diberlakukannya new normal, stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 4 triliun tersebut, dalam kuartal ketiga dan kuartal keempat ekonomi kita sudah bisa pulih kisaran 1,4 atau 1,6%. Tapi dengan syarat masyarakat itu mau berbelanja. Inti dari ekonomi itu berbelanja. Orang mau mengeluarkan uang, orang mau berbelanja. Itu yang akan menggerakkan roda ekonomi. Nah, faktanya semenjak diberlakukannya Jakarta contohnya, semenjak diberlakukannya new normal mulai tanggal 15, mall dan sebagainya dibuka, tingkat dari belanja masyarakat itu masih belum normal. Jadi harapan untuk bisa tumbuh di kuartal ketiga dan itu masih menjadi mimpi bagi kita semua. Tapi insya Allah dengan kemarin kita habis Lebaran, biasanya kan kalau Idul Fitri ini kan lonjakan konsumsi tinggi sekali, itu bisa mengamankan posisi perekonomian Indonesia. Ini berdasarkan data. Ini by data. Nah, faktanya dari kebijakan pemerintah tersebut, dari anggaran yang sudah digelontorkan tersebut, sebenarnya masih belum bisa memenuhi ekspektasi dari semua masyarakat. Kita tahu sendiri bagaimana di media kita sering melihat distribusi bantuan sosial yang tidak tepat guna, pendataan yang sangkarut, terus kemudian pinjaman-pinjaman perbankan masih belum, walaupun sudah ada standarnya 200 ke bawah disupport oleh pemerintah, tapi pada realitanya tidak terjadi juga. Nah, ini adalah masalah-masalah yang harus diselesaikan. Karena memang kita mau tidak mau, suka tidak suka, persoalan ekonomi hari ini kita bergantung kepada
memberikan kontraksi pada pergerakan ekonomi di baik lokal maupun nasional. Contoh kasus misalnya Kalimantan Timur. Semenjak bulan Maret, semua aktivitas cek ya. Contohnya Kalimantan Timur. Halo. Iya Pak. Halo. Mohon maaf Pak. Ya halo. Halo. Ya halo Pak. Halo Mbak Anita. Pak, sepertinya agak jaringannya Halo. agak. Halo, tes. Halo. Halo. Ya halo Pak. Apakah sudah terdengar? Halo. Halo. Ya halo. Tes. Mohon maaf Pak, suaranya agak terputus-putus. Halo. Ya, jaringannya. Ya halo. Oh, oke. Ini mohon maaf kalau jaringannya putus-putus, soalnya kita tidak beli jaringan, cuma beli paket. Baik Pak. Ya, mengacu contoh kasus adalah Kalimantan Timur. Semenjak bulan April, pemerintah menyetop semua aktivitas ekonomi, khususnya pada lelang pekerjaan. Dan ini dari pantauan saya cukup memukul kepada semua kawan-kawan pelaku ekonomi, khususnya di pembangunan. Belum lagi sektor pariwisata yang paling berdampak parah dari soal ini, dengan ditutup pemberlakuan penerbangan dan sebagainya, memberikan implikasi sangat signifikan terhadap pasokan masukan penyumbang pendapatan negara dari bidang pariwisata. Nah, ini adalah masalah-masalah berdasarkan data statistik terkait pertumbuhan ekonomi years on years yang akan kita hadapi. Selanjutnya dari sisi masyarakat, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, dampak dari COVID ini dan pemberlakuan PSBB adalah meningkatnya kemiskinan, angka kemiskinan. Dari data yang disajikan dalam waktu 3 bulan terakhir, tingkat kemiskinan menambah 1,16 juta orang. Ini dalam waktu yang sangat cepat. Diprediksi akan meningkat lagi, paling berat adalah di 3.780 juta orang. Nah, ini adalah masalah bagi kemiskinan. Terus kemudian persoalan pengangguran. Pengangguran berdasarkan data dari Bappenas, prediksi tahun depan kemiskinan akan mencapai di angka 12,7 juta orang. Ini data dari pemerintah. Kalau dari Kadin, proyeksinya itu adalah sekitar 4 juta orang sampai dengan 5,5 juta orang penambahan dari jumlah kemiskinan yang saat ini sekitar 10,7. Nah, selanjutnya pada kenyataannya per Februari tahun 2020 angka kemiskinan pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka 6,88 juta. Nah, ini masalah yang akan terjadi dan ini akan terus bergulir. Nah, terus PHK. Ternyata dari Kadin telah terjadi 6 juta lebih pekerja yang di PHK. Jumlah yang dirumahkan hampir 90%. Diprediksi per 27 Mei 2020 kemarin, Kemenaker menyebutkan sektor formal merumahkan 1,58 juta, di PHK 340.000 orang lebih. Nah, ini masalah yang dihadapi. Dan
ketika pemerintah memberlakukan atau merencanakan new normal, harapannya kegiatan ekonomi akan kembali pulih, kontraksi ekonomi akan kembali pulih, dan puncaknya adalah cash flow perusahaan atau pelaku ekonomi bisa kembali normal. Ini harapan-harapan dari pemerintah dengan memperlakukan new normal. Nah, persoalannya kemudian dari segi manajemen. Dari sisi manajemen, apabila kita secara teoritis sebenarnya tidak ada yang signifikan berubah secara teoritis konsep dasar manajemen. Nah, tetapi tentunya harus ada penyesuaian. Harus ada penyesuaian berdasarkan standar kesehatan yang ditetapkan. Itu saja intinya. Intinya adalah penyesuaian dengan keadaan. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Kemenkes 328/2020 sebenarnya sudah mengatur secara detail terkait standar kebijakan manajemen dalam pencegahan atau penularan COVID. Mungkin silahkan sahabat-sahabat sekalian bisa cari di websitenya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi substansi, yaitu pertama adalah pihak manajerial itu harus memantau atau memperbarui update data tentang COVID di wilayahnya. Artinya harus ada koordinasi. Artinya semua instansi harus berkoordinasi dengan pihak terkait persoalan COVID. Dan semua perusahaan atau bidang-bidang sektor harus membentuk tim penanganan khusus yang menangani COVID. Jadi kayak HMJ manajemen bisa membuat gugus tugas sendiri untuk memantau anggotanya sendiri dan warganya sendiri. Itu bisa. Terus pemberlakuan waktu terkait dengan work from home. Pengaturan waktu kerja. Jadi pekerjaan esensial yang memang harus datang atau bekerja di tempat itu boleh tetap melanjutkan pekerjaannya, sementara pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah tetap dilakukan di rumah. Nah, ini semua adalah teknik manajerial dalam mengatasi persoalan COVID. Nah, selanjutnya dari segi penyiapan sarana. Nah, ini kita sudah tahu semua standarisasi kesehatan, silahkan diperiksa, silahkan dilihat sendiri apa standar yang wajib dilakukan. Ya, yang kita pahami harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini buat yang pacaran, mohon maaf untuk sementara dijaga dulu jarak-jaraknya supaya tidak mencegah penyebaran COVID. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini sebagai pengantar. Selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak interaksi pada diskusi kita. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Kepada Bapak Risa Fahrizal SE atas materi yang telah disampaikan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi ini maka akan kembali instruksi yang telah diberikan sebelumnya, bahwasannya bagi para peserta yang bertanya, silahkan menuliskan format izin bertanya di room Zoom dan juga menuliskan pertanyaan. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Cek. Ya, masuk Pak. Tes. Ya. Mohon, apakah ini share screen-nya memang gelap Pak? Soalnya tidak kelihatan wajah Bapak.
Halo. Halo, tes. Halo. Halo. Ya, halo, tes Pak. Untuk share screen, apakah ada Pak? Karena kameranya gelap, tidak nampak untuk kamera. Sambil menunggu narasumber kita, teman-teman yang lain silakan jika ada yang ingin bertanya aja pertanyaannya pada di kolom chat yang ada di room Zoom. Tes. Baik, tes. Untuk para peserta, sekali lagi yang ingin silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat sambil kita menunggu narasumbernya mungkin sedang gangguan terhadap jaringan. Kita coba untuk perbaiki bentar. Seluruh peserta yang ingin bertanya, sekali lagi dipersilakan. Ya, baik. Sekali lagi pada saudara-saudara yang bertanya, silakan tuliskan saja untuk pertanyaannya. Tadi ada dari atas nama manajemen, atas nama Ilmania Laura dan juga Khairul Nisham. Tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Halo. Ya, halo Pak. Tes. Halo. Ya, halo, tes. Tes. Halo Bapak, apakah sudah terhubung? Halo. Ya, halo, apakah sudah terhubung Pak? Tes. Halo. 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 Pak, apakah sudah terhubung Pak? Oke, mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknis. Para peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk pertanyaan dari saudara Ilmania Laura Sunantias.
Mungkin bisa langsung memberi pertanyaannya. Mikrofonnya silahkan diinginkan. Halo Pak, apakah sudah terhubung Pak? Tes. Halo, apakah sudah terhubung Pak? Sudah masuk Pak? Tes. Ya, sudah masuk Pak. Sudah terhubung. Ya. Nah, baik, silakan karena sudah terhubung ke narasumber kita. Mungkin Ya, ada teman-teman pertanyaan, apa yang harus kita lakukan sebagai ekonom muda, khususnya di manajemen pada masa new normal? Jadi ada dua hal yang menarik di fase pandemi ini. Pertama, sahabat-sahabat bisa menjadikan sebagai bahan kajian atau studi ilmiah dan riset terkait bagaimana perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor ekonomi bisa melakukan penyesuaian diri terhadap kebijakan di era new normal. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi generasi teman-teman sekarang ini bisa menjadikan salah satu bahan studi skripsi lah terkait dengan persoalan COVID dan bagaimana metodologi baik secara makro maupun mikro, baik pelaku maupun kebijakan melakukan pendekatan di era new normal. Ini bisa menjadikan bahan studi. Kedua, bagi pelaku, khususnya pelaku ekonomi, mau tidak mau, suka tidak suka, pilihan harus tetap dilakukan. Pilihannya adalah harus tetap menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah terkait standar penanganan COVID sendiri, standar kesehatan. Dan kedua, janganlah berpikir untuk bicara keuntungan maksimal dulu. Intinya bisa mempertahankan ekonomi, mempertahankan cash flow, itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena zaman sekarang, saya banyak kawan itu mengalami kegagalan dalam berusaha, termasuk saya sendiri mungkin, kegagalan di era COVID ini. Karena memang situasinya sangat susah di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Nah, sebenarnya pemerintah harus bisa meyakinkan kepada masyarakat ketika memperlakukan kebijakan new normal, sehingga masyarakat punya jaminan ketika dia melakukan aktivitas ekonominya seperti berbelanja dan lain sebagainya, itu bisa merasa aman. Karena jangan sampai ketika angka penderita terus menambah, tingkat agresivitas penambahan itu sangat tinggi, tentu orang menjadi malas dan takut untuk keluar, untuk beraktivitas, berbelanja dan lain sebagainya, baik itu ke mall, ke pasar dan lain sebagainya, sehingga lebih membelanjakan uangnya itu hanya pada kebutuhan pokok saja. Nah, ini yang dikhawatirkan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global itu mengalami penyusutan. Mungkin demikian jawabannya. Nah, selanjutnya, baik. Ya, great question, memerlukan waktu yang cukup lama untuk melihat kondisi tersebut. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah yang perlu waktu yang lama pula? Atau mana kiranya yang perlu dipulihkan terlebih dahulu? Ya, kalau mengacu pengalaman krisis-krisis yang telah kita alami, krisis 1930, krisis 1960, krisis 87, krisis 98, krisis 2008, tentunya semua persoalan krisis itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dan ini baru pertama kita mengalami resesi global akibat pandemi. Ya, tentunya prediksi-prediksi berbagai macam lembaga studi, lembaga kajian
banyak. Ada yang mengatakan 2 tahun, 3 tahun, ada yang mengatakan bertahun-tahun. Ada juga yang mengatakan sampai dengan ditemukannya vaksin baru bisa keadaan akan segera pulih. Ya intinya selama belum ada obat atau vaksin untuk pandemi ini, maka jangan pernah berharap untuk bisa kembali ke sedia kala. Terus sektor mana kiranya yang perlu dipulihkan? Yang pasti sektor yang menanggung hajat hidup orang banyak, yaitu hal-hal pokok, sektor perdagangan. Nah ini yang harus segera dikuatkan di samping penguatan perbankan dan fiskal, kita moneter, khususnya fiskal dan perbankan, kita perdagangan. Karena kenapa? Itulah kemudian pemerintah secara khusus itu mengeluarkan anggaran besar untuk menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan sektor UMKM. Salah satu kebijakan pemerintah itu stimulus debitur sebesar 10 miliar. Terus di kebijakan fiskal itu misalnya pemotongan PPh 21, terus pembebasan PPh impor, pengurangan PPh 25, restitusi PPN, penurunan tarif PPh. Ya, intinya itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi sehingga masyarakat bisa melakukan kontraksi. Karena intinya dari ekonomi itu adalah orang mau belanja. Selama orang belanja, maka perputaran ekonomi akan terjadi. Nah, syarat orang belanja itu harus ada uang. Nah, uang itu didapatkan dari pekerjaan. Jadi intinya bagaimana pemerintah menjaga pekerjaan, menjaga kesehatan, sehingga orang bisa tetap produktif, tetap bisa menghasilkan, dan bisa berbelanja di pasar dagang kita. Selanjutnya, bagaimana menurut Bang Fahriza bisnis yang perkembangannya bagus di masa new normal ini? Sebenarnya kalau tren global ya, tren global ini kan sekarang sedang masuk ke dunia fintech 4.0. Jadi industri yang berbasis teknologi. Nah, ini contoh kasus adalah aplikasi Zoom kita ini. Begitu di masa pandemi, orangnya menjadi kayak mendadak. Nah, artinya sektor-sektor yang sangat friendly dengan situasi itu yang kemungkinan besar akan bertahan. Nah, kalau sektor retail dan lain sebagainya, ya ini memang harus melakukan transformasi, modernisasi terkait dengan marketingnya sebenarnya, khususnya di marketingnya, penjualannya. Nah, zaman sekarang kita diuntungkan dengan online. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi. Karena orang malas keluar, kita bisa berdagang melalui online. Itu salah satu solusi jangka pendek. Terus juga pengembangan teknologi dalam bisnis itu juga menjadi yang akan maju di masa yang akan datang. Dan itu memang berkembang kreatif. Ya, itu yang akan berkembang di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ada para peserta yang ingin bertanya, karena masih ada waktu, dipersilahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, tadi kepada Saudara Ilmania Laura Senantias yang ingin bertanya, silakan dituliskan pertanyaannya saja lewat kolom komentar. Sudah mendapatkan izin dari moderator.
Baik, mohon maaf kepada saudara Ilmania Laura Sunantias, jika pertanyaannya dapat ditulis di kolom komentar ataupun dapat mengaktifkan langsung mikrofonnya jika belum bisa menuliskan pertanyaannya. Kepada saudara Ilmania Laura Sunantias, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi mau tulis pertanyaannya tapi keganggu sama jaringan. Ini saya tanya aja langsung, lebih ke diskusi sih pertanyaan saya. Ya, ada lagi. Menurut Abang nih, gimana? Kan dari tanggal 9 Juni 2020, Halo. kita lihat sendiri, ya, tes Suaranya nggak jelas, suara Mbak. saya kedengaran. Suara saya kedengaran jelas nggak, Bang? Ini suaranya jelas nggak? Oke, saya coba bertanya ya Bang, mengenai ke new normal pada saat sekarang. Bahwasanya new normal ini kita sudah jalanin hampir sekitar sebulan, tetapi ada hal yang membuat saya penasaran. Pada tanggal 9 Juni hingga sekarang, saat menjalankan new normal, banyak sekali kasus-kasus baru yang menjangkiti pada setiap daerah dan provinsi. Dan menurut Abang nih, simpel aja, sekarang kita ini sedang menyelamatkan ekonominya atau manusianya, karena jika kita menyelamatkan ekonominya tapi mengorbankan manusia, siapakah yang menggerakkan ekonominya itu? Itu saja, makasih. Halo, Bapak. Halo. Baik. Halo, mohon maaf Pak. Halo. Baik, tunggu dulu ya, mungkin masih ada kendala terhadap jaringan. Harapannya Pak dapat menunggu jawabannya terlebih dahulu. Halo, Cuci tangan nih Bang. Cuci tangan. Jom. Seminar.
Halo, tes. Mohon maaf, mungkin masih ada gangguan terhadap jaringan. Harap para peserta sekali lagi menunggu. Halo, tes. Halo, Ya, halo. ya baik, sudah tersambung Pak. Baik, sudah terhubung, suara Bapak sudah terdengar dengan kami. Halo, halo, tes. Ya Kak, masuk suaranya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Irmania Laura Sunan Tias. Mengenai kehidupan new normal 9 Juni hingga sekarang banyak kasus yang teridentifikasi bahkan mencapai kurang lebih 1.000 hari. Sudah melakukan ekonominya atau manusianya, karena jika saya lihat bagaimana menggerakkan ya, kalau kita lihat data dari yang pemerintah sampaikan, dari penyampaian presiden dan lain sebagainya, memang dilematis. Satu sisi kita harus menyelamatkan manusia, satu sisi kita harus mengamankan struktur ekonomi. Nah, ini memang dilematis. Ya pilihannya ya berdamai. Pilihan paling tengah, jalan tengahnya adalah berdamai. Bagaimana kita, makanya disebut dengan era new normal ini, dan ini bukan hanya di Indonesia, hampir semua di seluruh belahan dunia melakukan hal yang sama. Bagaimana kita tetap bisa produktif, tetapi yang membedakan sekarang dengan dulu adalah persoalan interaksi. Nah, bagaimana interaksi itu bisa diminimalisir eksesnya. Ya, masalah pegang-pegangan tangan dan lain sebagainya itu yang dikurangin. Tetapi memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempertahankan ekonomi kita. Satu sisi kita selamat tapi kita kelaparan karena keuangan, atau perekonomian kita tetap bisa jalan walaupun kita belum mencapai fase puncak pada penyebaran pandemi. Tapi ini pilihan, dan kalau kita melihat pemerintah lebih mengambil jalan tengah, bagaimana bisa tetap beraktivitas, bisa produktif, tapi persoalan kesehatan tetap diutamakan. Nah, semoga saja apa yang diharapkan oleh pemerintah ini emang gambling. Apakah bisa menyelesaikan atau justru menjadi new disaster atau persoalan baru di masyarakat. Cuma ya ini adalah pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Karena berdasarkan data dan lain sebagainya yang saya utarakan tadi, kemampuan kita bertahan secara ekonomi cuma 3 bulan. Perusahaan yang sanggup melakukan pembiayaan lebih pada 3 bulan sementara tidak ada produktivitas. Lebih saja daripada 3 bulan, misalnya di bulan Agustus atau di bulan Desember, recovery sebuah institusi bisnis itu sangat susah. Recovery-nya. Nah, ini yang pilihan. Bagaimanapun, aktivitas ekonomi tetap harus dijalankan dengan standar yang telah disepakati oleh WHO tentunya. Ya, ini lagi pilihan. Ya, walaupun ada yang menolak dan segala macam, itu saya rasa adalah gimmick politik lah. Ya, sebenarnya kalau kita bicara PSBB, ini kan berlaku cuma di beberapa daerah saja.
PSBB itu berlaku cuma di Jakarta, di Jawa Timur, seluruh Pulau Jawa, dan beberapa daerah. Kalimantan Timur bukan daerah yang menerapkan PSBB. Nah, makanya kalau melihat data yang disampaikan itu sih, saya optimis saja. Karena new normal saat ini masih diberlakukan di daerah yang statusnya hijau. Adapun untuk daerah-daerah yang masih PSBB kan yang diterapkan adalah relaksasi, istilahnya relaksasi ekonomi atau relaksasi kegiatan. Ya, jumlah dulunya di masa PSBB berangkat kerja di bis cuma diatur, transportasi cuma 50 orang, ya sekarang ditingkatkan jadi 70 orang. Ya begitu-gitu saja. Tapi substansinya tidak berubah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah perilaku manusia. Perilaku manusia Indonesia tidak disiplin. Seperti yang saya bilang tadi, Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, ini tidak pernah memberlakukan PSBB. Bukan daerah yang oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai PSBB. Walaupun pemerintah Gubernur Kalimantan Timur memberlakukan lokal lockdown, istilahnya. Nah, tetapi daerah yang tidak melakukan PSBB itu kan boleh berinteraksi, boleh berkegiatan, tetapi harus memenuhi standar COVID. Dan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi pekerjaan itu memberlakukan essential working, artinya pekerjaan yang memang esensial itu yang harus bekerja di lapangan. Nah, sementara pekerjaan yang tidak esensial itu bisa melakukan melalui work from house, kerja di rumah. Nah, persoalannya kan di kedisiplinan kita. Toh warung-warung kafe-kafe cuma bisa bertahan 2 minggu tutup, selama bulan puasa tutup, selepas bulan puasa mau tidak mau suka tidak suka buka juga. Nah, ini kan masalah kita. Ya, masalah bonus demografi Indonesia, daerah negara yang menghadapi bonus demografi. Kita dalam waktu 10 tahun ke depan akan kelebihan orang muda, kekurangan orang tua. Lompatan generasi muda akan banyak. Nah, sebenarnya saya pernah ngisi suatu diskusi di Samarinda juga berbicara tentang bonus demografi. Rata-rata anak-anak muda, khususnya usia 30 tahun ke bawah, itu cenderung beraktivitas dan berkegiatan ekonomi itu pada ekonomi kreatif. Sangat jarang kita menemui anak muda di usia 30 tahun itu jadi kontraktor, jadi pengusaha perusahaan besar, juragan minyak, dan lain-lain, jarang. Tapi rata-rata bergerak di ekonomi kreatif, di komputerisasi, di jaringan, di video-video begini, ya dan lain sebagainya. Nah, rata-rata bergerak di situ. Nah, sementara ekonomi kreatif Indonesia itu baru menyumbang sekitar 2,5 juta orang menyerap tenaga kerja. Bandingkan dengan Jepang misalnya. Jepang itu ekonomi kreatifnya yang menopang PDB. Hampir 70% PDB itu ditopang oleh ekonomi kreatif, khususnya di 2 sektor, sektor industri komik dan satunya lagi, mohon maaf, film porno. Ini yang menopang PDB Jepang. Walaupun kita tahu dia industrialisasi, tapi faktanya yang menopang ekonominya itu ekonomi kreatif. Sama seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu penopang ekonominya, salah satunya yang signifikan itu adalah Hollywood. Atau India misalnya Bollywood. Nah, ini yang menopang ekonominya. Ini ekonomi kreatif. Nah, jadi dari 14 instrumen ekonomi kreatif yang diterapkan pemerintah, itu kalau bisa digerakkan, kan ini ada teknologi, ada rekayasa jaringan dan lain sebagainya, desainer, macam-macam lah. Itu ada 14 jenis ekonomi kreatif. Kalau itu
dorong itu sangat luar biasa. Di Indonesia itu diproyeksi dapat menyerap tenaga kerja 2,5 sampai dengan 3 juta orang per tahun di industri ekonomi kreatif. Nah, tapi persoalannya memang ekonomi kreatif ini belum difokuskan oleh pemerintah. Lalu tinggal lagi peran pemerintah bagaimana mendorong pelaku ekonomi kreatif, walaupun sinyal-sinyalnya ada. Pemerintah sudah membentuk badan khusus yang berbicara masalah ekonomi kreatif. Nah, dan ekonomi kreatif justru sebenarnya sangat karena dia sangat bergantung dengan teknologi, dia sangat tidak konvensional seperti perdagangan ekonomi pada umumnya yang face to face, hand to hand, give to give. Tidak seperti itu. Dia lebih bersifat lebih bersifat maya atau virtual. Cenderungannya begitu, lebih modern. Nah, ini justru sangat ramah dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Nah, cuma persoalannya memang minat dan bakat kita belum mengarah ke situ. Kalau saya melihat generasi muda sekarang potensinya di situ. Karena memang mau tidak mau kita dengan banyaknya anak muda zaman yang akan datang, mau tidak mau tantangannya jauh lebih besar. Peluangnya pun akan lebih sempit. Nah, tetapi yang bisa bertahan adalah yang bisa membuka peluang dan peluang. Saya rasa di situ. Ada lagi? Baik. Terima kasih kepada narasumber kita atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya membekali diri kita menghadapi pandemi COVID-19. Karena sudah masuk di penghujung acara juga, dan juga waktunya sangat terbatas. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk mengucapkan permohonan maaf sekali lagi karena masih begitu banyak terdapat kesalahan dan juga kendala dan agenda kuliah umum pada hari ini, dan juga tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan narasumber kita Bapak Risa Fahrizal atas materinya. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada hari ini adalah bahwasannya pandemi COVID-19 ini telah memberikan begitu banyak dampak baik dari UMKM maupun para wisata dan juga beberapa dampak lainnya sehingga mengancam kemiskinan di negara kita juga. Adapun beberapa program pemerintah yang sudah ditetapkan untuk mengupayakan adanya perubahan, yaitu dengan mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2020 dan juga Perpres nomor 54 tahun 2020. Namun segala bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah tentunya hanya dapat berjalan dengan baik ketika kebijakan new normal ini diterapkan, dan itu adalah harapan pemerintah. Dengan new normal ini kita bisa memanfaatkan stimulus yang ada untuk bisa tetap mengekonomi kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon saya Anita Carolina selaku moderator pamit undur diri. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ini ada yang mau bertanya, nanti mungkin bisa di chat aja ya ke Bang Fahri Rizalnya, Bang Risa Fahrizalnya. Nanti buat yang ingin bertanya lagi nih. Karena waktunya sudah habis, jadi saya end meetingnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Bang Risa Fahrizal, materinya sangat membangun, dan juga terima kasih kepada moderator dan kepada peserta-peserta yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.